الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini masih kita miliki dan rasakan, sehingga kita bisa sama-sama datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepadanya, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan dengan salat subuh yang barusan kita laksanakan itu menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan. Itu mulai dari pahala yang besar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'ataini khafifataini khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyahnya saja seperti itu besar pahalanya, bagaimana dengan salat subuhnya? Begitu pula dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah khususnya, maka insyaallah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man shallal bardaini dakhala al-jannah. Yang artinya barang siapa yang melaksanakan salat bardain. Salat bardain itu kata para ulama, salat asar dan salat subuh. Dakhala al-jannah, misalnya dia akan masuk surga. Dan fadilah-fadilah yang lain yang mudah-mudahan itu semua kita bisa raih dan dapatkan. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Janaiz. Itu pembahasan tentang hukum-hukum seputar jenazah. Di mana yang terakhir kita sampaikan pada pekan yang lalu dan belum selesai pembahasannya, itu tentang mensolati orang-orang tertentu yang disebutkan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Itu seperti mensolati orang yang mati dalam keadaan bermaksiat. Jadi kita katakan dulu, hukum asal mensolati orang yang wafat, saudara kita sama muslim yang wafat, itu adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang tokoh agama tidak dianjurkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang lainnya. Itu yang pertama yang kita sebutkan adalah orang yang mati dalam keadaan sedang melakukan dosa, lagi minum khamr, lagi ya dalam pengaruh obat-obatan, mati. Ya naudzubillah, sedang berzina, mati. Karena kan namanya mati itu kapanpun bisa datang. Ya. Dan kita dengar sendiri, bahkan di Kuala Lumpur beberapa kasus, ya sedang minum khamr, mati. Ya sedang dalam pengaruh obat-obatan, meninggal. Bahkan dulu di Jakarta pernah dengar, ya ada orang sedang melakukan zina, naudzubillah, mati. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari su'ul khatimah, mati yang buruk. Nah, orang-orang yang mati seperti itu ya tidak dianjurkan bagi tokoh ya agama untuk mensolati. Cukup yang mensolati adalah orang-orang biasa. Ya. Kemudian juga para jamaah yang Allah muliakan, adapun kalau orang itu meninggal dalam kondisi ditegakkan hukum had kepada dia, walaupun sebelumnya dia pernah berzina misalnya, atau pernah melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, tapi dia sudah bertaubat, maka ya tetap bagi para tokoh, para sesepuh dianjurkan untuk mensolatinya. Ya, sebagaimana kisah seorang wanita dari suku Ghamidiyah yang dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, tahhirni, wahai Rasulullah SAW, sucikan aku, ya karena aku telah berzina. Ya, yang di akhir hadis itu, kemudian Rasulullah SAW menegakkan hukum had kepada dia, dirajam. Kemudian Nabi SAW mensolati dia. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda mensolati wanita ini sedangkan dia telah berzina. Kata Nabi SAW, sungguh seandainya taubatnya wanita ini dibagi-bagi kepada 70 penduduk Madinah, misalnya itu cukup untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Ya, ini keutamaan orang yang bertaubat dengan taubat yang nasuh, taubat yang jujur, begitu. Nah, kemudian yang terakhir yang kita juga sudah bahas itu orang yang meninggal dalam kondisi banyak hutang. Ya, kita sudah sampaikan hadisnya. Ada 3 kondisi disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau afwan hadis Salamah ibn al-Aqwa. Dia belum menyebutkan, ya dalam satu kesempatan ada seseorang datang kepada Nabi SAW mengundang Nabi untuk mensolati seorang jenazah. Maka Nabi SAW nanya, apakah dia ada hutang? Kata sahabat itu enggak ada. Maka langsung Nabi pergi mensolati. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Nabi SAW diundang untuk mensolati seorang jenazah yang lainnya. Nabi SAW nanya, apakah dia ada hutang? Kata sahabat itu ada. Kemudian pertanyaan kedua, kata Nabi SAW, apakah dia ada harta tersisa untuk membayar hutangnya? Kata sahabat, ada ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mensolati. Kemudian kesempatan yang ketiga, yang lainnya, ya Nabi SAW dikabarkan kepada beliau atau diundang untuk mensolati seorang jenazah. Kata Nabi SAW, apakah dia ada hutang? Ada. Apakah dia ada harta yang ditinggal untuk membayar hutangnya? Kata sahabat itu enggak ada. Maka Nabi SAW bersabda, sallu ala sahibikum. Kalian solati kawan kalian. Jadi Nabi SAW enggak ikut. Nah, maka berdasarkan hadis ini, ya sebagian atau para ulama menyimpulkan bagi seorang tokoh itu tidak dianjurkan, walaupun sebenarnya boleh-boleh saja. Ya, tapi tidak dianjurkan untuk mensolati orang yang meninggal dalam kondisi masih banyak hutang yang dia tidak bayarkan, begitu. Dan ini peringatan kepada kita juga ya para jamaah yang muliakan, agar kita dalam kehidupan di dunia ini jangan terlalu membebani diri dengan hutang. Ya, kita sudah sampaikan, hiduplah kita semampu kita, jangan semau kita. Karena kalau semau kita itu nggak ada selesainya. Ya, keinginan untuk beli ini beli itu kalau kita terus ikuti nggak ada habisnya. Ya, maka sayangi diri kita. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan masih banyak tanggungan hutang. Ya, kalaupun mau menghutang, pastikan kalau kita nanti meninggal ada harta yang tersisa untuk membayarkan hutang itu. Ya, kalaupun mau berhutang, usahakan pada sesuatu yang sifatnya memang darurat. Ya, dan ada harta kita yang kalau sudah tiba waktu pembayaran belum bisa terbayarkan, kita bisa jual harta itu atau ada jaminannya, begitu. Ya, lihat Nabi kita SAW, apakah beliau pernah berhutang? Pernah. Tapi untuk membeli sesuatu yang sifatnya darurat, dalam kondisi darurat. Ini disebutkan Rasulullah SAW, beliau wafat dalam keadaan apa? Baju besi beliau tergadai kepada seorang Yahudi. Tapi untuk apa Nabi SAW menghutang sehingga menggadaikan baju besi beliau? Ya untuk sekedar membeli makanan untuk kebutuhan hari-hari. Rasulullah SAW. Dan beliau pun sudah ada sesuatu yang digadaikan sehingga kalau hutang beliau belum terbayarkan, beliau ada baju besi yang akan diambil oleh orang Yahudi itu. Lihat Rasulullah SAW. Kadang ada orang beralasan begitu. Oh, Rasulullah SAW saja wafat dalam keadaan ada hutang. Iya, betul. Tapi Nabi SAW berhutang untuk sesuatu yang darurat. Untuk makanan sehari-hari. Dan beliau sudah ada jaminan baju perang sehingga aman. Lah kita kadang nggak darurat sama sekali. Hanya sekedar untuk gengsi.
Ya, melihat tetangganya beli ini padahal dia belum mampu, udah ya berlomba-lomba beli ini beli itu tanpa melihat kemampuannya. Maka ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi ya dalam kehidupan kita di dunia ini hendaknya kita bersikap qanaah. Ya, merasa cukup dengan apa yang ada, dan itulah yang akan menjadikan kita tenang, aman, nyaman ya hidup di dunia ini. Nah, kemudian yang keenam ya, atau yang selanjutnya, man dufina qabla an yusalla alaihi aw shalla alaihi ba'duhum duna ba'd fa yusalluna alaihi fi qabrih. Ketika ada seseorang dikuburkan, satu jenazah dikuburkan sedangkan belum disolati, atau sebagian orang sudah mensolatinya ya, namun sebagian belum, maka boleh bagi orang-orang yang terlambat datang mungkin ya untuk mensolati jenazah tersebut. Ya, misalnya keluarga kita di Banjarmasin, di Banjar meninggal, kita kejar ke sana pas hari pelaksanaan jenazahnya, sekalinya sampai sana sudah dimakamkan, lambat kita. Nah, boleh kita datang ke kuburannya, kemudian jadikan kuburan itu di posisi kiblat, kemudian kita sholat jenazah di sana. Ya, tidak mengapa seperti itu. Ini dalilnya ya, ada beberapa hadis disebutkan oleh Syekh di sini. Pertama, hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, "Mata rajulun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu fadafanuhu bil lail. Falamma asbaha a'lamu faqala ma mana'tukum an tu'allimuni." Jadi pernah wafat salah seorang sahabat yang Nabi SAW sebelumnya itu sering menjenguk sahabat ini ketika sakit. Nah, kemudian wafatlah sahabat ini dan para sahabat menyelesaikan prosesi jenazahnya tanpa mengabarkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Nah, kenapa kalian tidak mengabari aku bahwasanya si fulan itu wafat?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Kana al-lailu wa kanatiz zulmah, fakarina an nashqa 'alaik." Kata para sahabat, waktu itu kondisi malam ya Rasulullah, dan begitu gelap. Kami khawatir kalau kami kabari Anda, itu akan memberatkan Anda. Kemudian Nabi SAW ata qabrahu fa shalla 'alaihi. Rasulullah SAW mendatangi kuburan sahabat tersebut kemudian mensolatinya. Ini menunjukkan boleh begitu. Ya. Mungkin ada yang nanya, lah kan ada hadis yang mengatakan la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat ke arah kubur. Kubur di depannya kemudian dia sholat. Begitu pula jangan duduk di atasnya. Nah, kata para ulama, yang dimaksud dengan sholat, larangan sholat dalam hadisnya adalah sholat biasa. Entah sholat sunnah, ya sholat 5 waktu, itu nggak boleh. Tapi kalau sholat jenazah itu tidak mengapa. Kenapa? Karena pertama, sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujudnya. Yang kedua, karena sholat jenazah itu sebenarnya hanya doa saja isinya. Ya kurang lebih kayak kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal, jadi tidak mengapa. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Ya. Kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan bolehnya hal ini, anna imra'atan sauda kanat taqum ay taltaqitul khiraq wal 'idan min al masjid famatat fafaqadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha ba'da ayyam. Jadi dikisahkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, ada seorang wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan Masjid Nabawi. Sering Nabi melihat wanita itu membersihkan masjid. Kemudian satu ketika Nabi SAW merasa kehilangan. Maka beliau bertanya, mana wanita yang biasa membersihkan masjid ini? Faqila lahu innaha matat. Faqala halla kuntum adantumuni. Kata para sahabat, ya Rasulullah SAW, wanita itu sudah wafat, sudah meninggal. Dan sudah kami kuburkan. Kata Nabi SAW, nah kenapa kalian tidak kabari aku? Ya, kenapa kalian tidak mengabari aku? Faka'annahum sagharu amraha. Jadi para sahabat mengira wanita ini enggak perlulah dikabari kepada Nabi SAW. Cukup kita yang ngurus. Sekalinya Nabi SAW ya marahi para sahabat, mengatakan kenapa kalian tidak kabari aku? Kemudian beliau bersabda, "Dulluni ala qabri." Kasih tahu aku mana kuburannya. Fa'ata qabraha fa shalla 'alaiha. Kemudian Nabi SAW mendatangi kuburan wanita itu dan mensolatinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal kubur mamlu'atun zulmatan 'ala ahliha wa inna Allah 'azza wa jalla munawwiruha lahum bi sholati 'alaihim." Kata Nabi SAW, sebelumnya kuburan ini tadinya gelap gulita.
Namun setelah aku mensolatinya, Allah pun menjadikan kuburan ini terang benderang. Subhanallah. Ya, maka ini hadis ini ya para jamaah yang bermuliakan menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Pertama adalah tentang keutamaan membersihkan masjid-masjid Allah. Ketika itu dilakukan ikhlas karena Allah. Ya. Kemudian yang kedua, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya bolehnya salat jenazah ya di kuburan yang sudah dimakamkan jenazah padanya. Ya, kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari fisiknya. Ya, lihat ini seorang wanita yang berkulit hitam. Tapi Nabi SAW begitu kehilangan ketika wanita itu wafat begitu. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, man mata fi baladin laisa fiha man yusalla alaihi salatal hadir. Orang yang meninggal di satu negeri yang di sana tidak ada seorang pun yang mensolatinya, hanya sekedar dikuburkan. Fahadha yusalla alaihi ta'ifatu minal muslimin salatal ghaib. Maka orang seperti ini hendaknya disolati oleh kaum muslimin ketika mendengar kabar wafatnya saudaranya di negeri tersebut. Disolati dengan cara sholat ghaib. Nah, kaitan dengan sholat ghaib ini memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, sebagian mengatakan sholat gaib itu mutlak dianjurkan. Baik orang yang meninggal itu sudah ada yang mensolatinya di tempatnya meninggal, di tempatnya wafat, ataupun belum ada. Ya, ini kalau tidak salah pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan sholat gaib itu baru disyariatkan apabila ada seseorang yang meninggal di satu tempat yang di sana tidak ada yang mensolatinya. Ada orang meninggal di negeri yang di sana orang non-muslim semua. Dia cuma dikuburkan saja. Maka kita yang mendengar kabar saudara kita itu dikuburkan tanpa disolati, hendaknya kita sholat gaib. Sholat gaib untuk dia. Atau ada orang yang wafat, hilang entah kemana. Ya, dia lagi berburu ke dalam hutan, kemudian hilang jejaknya, mungkin diterkam hewan buas atau semacamnya. Maka kita hendaknya mensolati dia, sholat gaib, yang mengetahui kabar hilangnya. Ada orang sedang melaut, ya cari ikan di lautan, hilang jejak entah kemana, tenggelam entah kemana, maka kita laksanakan sholat gaib begitu. Ini pendapat yang kedua. Ini sholat gaib itu dilakukan ketika ada orang meninggal dalam kondisi-kondisi tadi. Tapi kalau sudah ada yang ngurus, maka tidak perlu begitu. Ya, tapi di sini ya khilaf yang kita perlu saling menghargai. Kalaupun mau dilaksanakan, walaupun di sana sudah ada yang mensolati, ya tafadhol, karena itu ada pendapat dari ulama yang lainnya. Jadi kalau di kitab ini lebih menguatkan pendapat yang kedua, begitu. Ya, namun tetap kita saling menghargai pendapat. Nah, jadi kembali ya, seorang yang meninggal di negeri yang di sana tidak ada kaum muslimin yang mensolatinya, maka kita ya sebagai kaum muslimin yang mendengarkan tentang wafatnya saudara kita tersebut hendaknya mensolatinya dengan sholat gaib. Ini dalilnya adalah hadis tentang wafatnya Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi. Di mana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a lin-nas wa bil Madinah an-Najasyi fil yaum alladhi mata fihi. Jadi Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat tentang wafatnya Raja Najasyi di Afrika sana, di Ethiopia sana. Ya, Raja Najasyi itu adalah raja di Habasyah, di Ethiopia, yang dulu ketika Nabi SAW masih dalam periode dakwah di Mekah, Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Ya. Pada saat sahabat disiksa, banyak yang diganggu di kota Mekah, ya ketika mengikrarkan keimanannya, Nabi SAW menyuruh sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Karena di sana beliau mengatakan ada seorang pemimpin yang adil, itu Raja Najasyi. Maka berangkatlah ya beberapa sahabat untuk hijrah ke sana. Nah, Raja Najasyi ini kemudian dengan sebab dakwahnya sebagian para sahabat yang datang ke negerinya itu, dia beriman. Awalnya dia beragama Kristen, namun dia kemudian beriman. Cuman keimanannya itu dia sembunyikan dari rakyatnya. Ya. Nah, makanya kemudian ketika Nabi SAW mendengar Raja Najasyi meninggal, maka beliau mengumumkan kepada para sahabat. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhan lakum qad mata." Atau dalam riwayat yang lain, "Matal yauma Abdullah Saleh."
Kata Nabi SAW, sesungguhnya saudara kalian hari ini meninggal. Dalam riwayat yang lain, telah meninggal pada hari ini seorang hamba Allah yang saleh. Kemudian beliau bersabda, atau para sahabat bertanya, man huwa? Siapa itu ya Rasulullah? Qala an-Najashi. Kata Nabi SAW, dia adalah Raja Najashi. Kemudian beliau bersabda, istaghfiru li akhikum. Doakanlah atau mohonkanlah ampun untuk saudara kalian. Fakharaja bihim ila al-musalla, thumma taqaddama fasaffu khalfahu, fasafafna khalfahu kama yusaffu 'ala al-mayyit, wa sallaina 'alaihi kama yusalla 'ala al-mayyit. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk datang ke musalla, tempat biasa mensolati jenazah. Kemudian para sahabat disuruh bersaf. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ghaib. Untuk siapa? Untuk Raja Najasyi, begitu. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, pembahasan yang berikutnya adalah wa tahrumus salatu wal istighfar wa tarahumu 'alal kuffari wal munafiqin. Bahwasanya diharamkan bagi kita untuk memintakan ampun dan memintakan rahmat untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mati dalam keadaan munafik nifak besar. Ya. Nah, walaupun kalau yang kedua ini memang halik ya. Jadi yang pertama itu orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah ya Subhanahu wa taala, maka kita tidak dibenarkan untuk memintakan ampun untuknya. Kalau ketika dia masih hidup, silahkan kita doakan dia, mudah-mudahan dapat hidayah, ya berbuat baik kepada dia, kita dakwahi, bagus. Tapi kalau sudah meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilarang. Ya, dilarang untuk memintakan ampun ataupun rahmat untuknya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian mendoakan bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman abada, selama-lamanya. Ya. Begitu pula dalil yang lainnya, ketika wafat itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Ya, kita tahu Abu Thalib adalah orang yang sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jasanya luar biasa. Beliau yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak meninggal kakek beliau Abdul Muttalib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi Abu Thalib, dan Abu Thalib juga sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam ini ya kepada penduduk Mekah, kita tahu banyak sekali gangguan-gangguan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana Abu Thalib selalu pasang badan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Abu Thalib ini enggan bersyahadat. Ya, Nabi SAW terus mendakwahi Abu Thalib. Bahkan ketika beliau sudah dalam kondisi sakit parah, ya, yang mengantarkan pada wafatnya beliau, Rasulullah SAW datang mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah." Kata Nabi SAW, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan membela Anda nanti di hadapan Allah di hari kiamat." Tapi apa? Di sampingnya Abu Thalib, di sana ada Abu Jahal, ya, ada Abu Sufyan, ada teman-temannya yang buruk yang lainnya. Mengatakan apa? "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Ya Abu Thalib, apa kau sudah benci kepada agama moyang kita Abdul Muttalib sehingga engkau ingin bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah? Abu Thalib bingung-bingung sehingga mati dalam keadaan belum bersyahadat. Ya. Maka Nabi SAW sangat bersedih melihat paman beliau yang beliau begitu menyayanginya mati dalam keadaan belum beriman kepada Allah. Maka Nabi SAW bersabda, "La astaghfiranna laka ma lam unha anhu." Wahai pamanku, aku akan mintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Sekalinya turun ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim."
Yang artinya tidak pantas bagi seorang nabi. Begitu pula bagi orang-orang yang beriman untuk mendoakan, untuk memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Ya, walaupun dia itu adalah karib kerabatnya. Nah, ini tegas ayatnya. Sehingga kemudian Nabi SAW tidak jadi memintakan ampun kepada paman beliau Abu Thalib. Ya, maka dari kisah Abu Thalib ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya, hidayah taufik itu hanya Allah yang bisa memberikan. Nabi sendiri SAW tidak bisa menjadikan paman beliau mendapatkan hidayah Islam, bahkan sampai meninggal didakwai. Ya, contoh lain juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal beliau berkali-kali mendakwai ayahanda beliau, tapi ternyata tetap enggan untuk menerima dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an kepada Nabi SAW, Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sungguhnya engkau, wahai Muhammad SAW, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau kehendaki, tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita hanya bisa mendakwai, ya, menjelaskan ini baik, ini buruk, ini jalan hidayah, ini jalan kesesatan. Masalah kemudian orang itu menerima, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, ya, Rasulullah SAW saja ya tidak bisa. Nah, dan ini bukan berarti kita merendahkan Nabi SAW atau semacam, enggak. Ya, Rasulullah SAW sudah berusaha untuk mengislamkan paman beliau, tapi ya qadarullah, ya sampai meninggal paman beliau enggan untuk bersyahadat. Dan kemudian juga kisah Abu Thalib ini mengisyaratkan kepada kita tentang dampak buruk dari teman yang tidak baik. Lihat, awalnya Abu Thalib ini sudah mau bersyahadat, tapi gara-gara di sampingnya ada kawan-kawan yang buruk yang mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, sehingga Abu Thalib bingung nggak jadi bersyahadat. Jadi ya dampak buruk kawan-kawan yang tidak baik. Ya, kemudian juga kisah Abu Thalib ini juga menunjukkan kepada kita, itu pada pembahasan kita ini, bahwasanya kalau orang tersebut sudah meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh memintakan ampun, begitu pula rahmat untuknya. Ya, karena akidah kita umat Islam mengatakan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, ya sudah pasti masuk neraka dan kekal dalam api neraka. Ini keyakinan yang tidak bisa diganggu gugat lagi, karena jelas dalil-dalilnya. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam." Ya, khalidina fiha. Sungguhnya orang yang mati atau sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, begitu pula dari kalangan orang-orang musyrikin, tempat mereka adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalam. Ini wajib diimani oleh setiap muslim. Ya, dan sebenarnya ini bukan kita saja yang mengatakan, agama-agama yang lain juga seperti itu. Ya, mereka mengatakan yang masuk surga ya mereka gitu. Ya, kitanya enggak. Maka kita oleh agama yang lain ada menyebut kita sebagai domba-domba yang tersesat dari seterusnya. Begitu pula dalam agama yang lain ada istilah-istilah bagi mereka, bagi orang-orang yang berada di luar agama mereka. Nah, dari itu ya para jamaah yang muliakan, bahwasanya ketika orang itu jelas-jelas mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, maka tidak boleh kita memintakan ampun dan rahmat untuknya. Kemudian yang selanjutnya, wa tajibul jama'atu fi salatil janazah kama tajibu fi shalawatil maktubah. Bahwasanya diwajibkan untuk melaksanakan salat janazah secara berjamaah, sebagaimana diwajibkan pada salat-salat yang lainnya. Ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, tajuzu salatul janazah furada bila khilaf, was sunnah an tusalla jama'atan li hadits al-masyhura fi sahih, wa dhalika ma'a ijma'il muslimin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, bahwasanya boleh bagi seseorang untuk mensolati janazah secara menyendiri, akan tetapi itu menyelisihi sunnah, kata beliau. Dan perintahnya adalah hendaknya seseorang itu mensolati janazah berdasarkan hadis-hadis yang masyhur itu dengan cara berjamaah. Dan ini berdasarkan
kesepakatan atau ijma' para ulama. Ya. Jadi Imam An-Nawawi mengatakan kalaupun seorang melakukan salat berjamaah sebenarnya enggak apa-apa. Tapi itu menyelisih sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya sholat jenazah itu dilakukan secara berjamaah. Ini sebagaimana ya perintah Rasulullah SAW secara umum, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan kita kalau melihat hadis-hadis tentang salat jenazahnya Rasulullah SAW, maka selalu beliau lakukan dengan cara berjamaah. Maka semestinya bagi kita untuk mengikuti apa yang telah ditunjukkan atau diajarkan oleh baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ya untuk pembahasan kita hari ini, wa aqallu ma warada fil iqadil jamaah fiha salasatun. Kata beliau, minimal ya dalam melaksanakan salat jenazah itu adalah 3 orang. Dan semakin banyak orang yang mensolati jenazah itu, ya semakin besar manfaatnya bagi orang yang atau saudara kita yang wafat tersebut. Jadi disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Abi Talha, anna Abu Talha da'a Rasulullah SAW ila Umar bin Abi Talha hina tuwfiya, fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi fi manzilihi, fataqaddama Rasulullah SAW wa kana Abu Talha wara'ahu wa Ummu Sulaim wara'a Abi Talha wa lam yakun ma'ahum ghairuhum. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mensolati jenazah, cuman beliau bertiga. Itu bersama Abu Talha ya dengan di sana ada Ummu Sulaim. Dan bertiga saja dan dilakukan secara berjamaah. Ya, itu menunjukkan boleh walaupun cuma 3 orang ya mensolati dengan cara berjamaah begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya dalam hadis yang sahih disebutkan, ma min mayyitin tusalla alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Yang artinya tidaklah ada seorang yang meninggal ya kemudian dia disolati oleh 100 orang atau dalam riwayat lain dikatakan 40 orang, melainkan itu akan menjadi sebab orang itu mendapatkan syafaat ya nanti di hari kiamat. Jadi semakin banyak ya orang-orang yang mensolati satu jenazah, seorang jenazah, maka akan semakin besar manfaatnya bagi jenazah tersebut. Ya, maka oleh karena itu ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita dianjurkan ya, dan ini sudah menjadi kebiasaan kita ketika ada saudara kita meninggal kita umumkan. Ya, kita umumkan sehingga kemudian dengan harapan banyak orang yang datang untuk mensolatinya sehingga akan semakin besar manfaat yang didapat oleh saudara kita yang meninggal tersebut. Ini yang belum bisa sampaikan pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.